Haha. Kamu turunkan AC-nya sedikit, ya. Panas sekali. Nggak panas kok, aku masih agak kedinginan. Kenapa aku merasa semakin panas ya? Panas banget. Gerah. Sekarang wajahku merah banget. Panas sekali. Panas, semakin panas. Kamu ngapain sih? Apa nggak bisa sedikit privasi? Ngomong apa sih? Ayo cepat ikut aku. Kamu berpakaian begini. Aku mau kemana sama kamu? Nggak semudah itu. Ini soal nyawa. Sekarang ada yang nggak beres. Kamu itu dokter hebat. Ayo cepat ikut aku. Aku. Panas. Panas banget. Siu-siu. Tenanglah. Kamu. Panas. Dokter hebat. Cepat pikirkan cara. Tapi kalian kan bukan. Itu hanya akting Zisia untuk mengusirmu. Huazisia? Huazisia. Aku akan menyelamatkanmu dulu. Nanti kita hitung-hitung lagi. Sudah ditahan. Kenapa bisa begini? Ini adalah obat Dahehuan. Hai. Ya. Sudah ditahan. Bukankah kamu bilang obat Dahehuan ini tidak bisa diobati? Kenapa masih aku puntur? Kenapa? Apa kamu pikir aku harus dihukum dengan Zisia untuk menyelesaikan ini? Itu bukan maksudku. Untungnya hari ini aku yang menemukannya. Kalau tidak, dia nggak akan bisa mempertahankan kehormatannya. Aku bukan orang yang memanfaatkan situasi orang lain. Dasar anjing, berani-beraninya merusak kehormatanku. Wanita gila ini. Aku sedang menyelamatkanmu. Zhang Yixing, kamu harus menjelaskan ini padaku dengan jelas. Jika tidak, cepat pergi dari sini. Pak Li, Supervisor Wang sudah datang. Master. Dengar-dengar, penyakit bawaan Bo sudah disembuhkan oleh dokter tanpa batas. Tapi dokter tanpa batas ini bukan bernama Qin, melainkan muridnya. Seorang pemuda yang kurang mengerti. Namun, aku dengar dia bilang Jingjing sudah meninggal. Jadi, murid kecil ini adalah satu-satunya penerus jarum tanpa batas. Bukan, saat dia mengobati Hua Wenbo, memang dia menggunakan jarum eter. Bagaimana kalau aku bawa dia kemari untuk bertemu? Ah Siu. Aku tahu kamu selalu ingin mencari tahu asal-usulmu. Tapi yang aku tahu, saat aku berpraktik, aku bertemu seorang wanita yang melarikan diri dari keluarga kaya. Dia dikejar oleh pembunuh yang dikirim oleh keluarganya. Dia bersembunyi di pegunungan, melahirkan seorang anak saat aku menjumpainya. Dia merampas anak itu. Sementara dia sendiri. Ah Siu, kini kamu sudah turun gunung. Carilah asal-usulmu di kota. Mama. Ah. Lepaskan aku, lain kali. Lain kali aku pasti akan minta maaf kepada Heye. Hahaha, minta maaf. Hahaha. Kita, Heye, sudah sangat lama mengincar tubuhmu. Malam ini, gunakan tubuhmu untuk minta maaf kepada Heye. Hahaha. Hei, binatang. Lepaskan wanita itu.
Berani-beraninya kamu mengurusi urusan Heye? Mau mati ya? Biasanya, aku malas untuk mengurusi hal seperti ini. Tapi hari ini aku sangat benci orang yang suka mengganggu wanita. Aku sarankan kamu mengakui nasib burukmu. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Pergi, selesaikan dia dulu. Ayo bersihkan orang sialan ini. Berani sekali kamu mengganggu orang malam. Kamu pasti mati. Adik kecil. Terima kasih sudah menyelamatkan saya hari ini. Ini 5.000 yuan. Gunakan untuk minum saja. Hati-hati siang ini. Saya menyelamatkan orang karena suasana hati saya buruk. Uangmu tidak ingin saya ambil. Saya mengerti. Pria yang tidak butuh uang pasti butuh orang. Demi penyelamat hidup. Hai. Kenapa kamu lari begitu cepat tadi malam? Sudah berusaha setengah mati, tapi tidak punya tempat tinggal. Bukan karena kamu. Tadi malam panik sekali. Dompetku sampai hilang. Biarkan saya jujur padamu. Obat itu saya yang suruh orang buat. Kenapa? Ayah juga tidak ada cara lain. Dia hanya ingin kamu cepat-cepat menikah. Ingin kamu cepat punya keluarga. Bukankah aku sudah bilang? Saya hanya ingin mengurus bisnis keluarga Hua dengan baik. Saya tidak ingin menikah. Kamu bodoh, tidak lihat kakakmu. Suami kakakmu tidak ada yang berhasil. Ketika saya sakit, kamu juga hanya melihat. Kamu tidak buru-buru melahirkan penerus. Kalau saya ada apa-apa, keluarga Hua kita akan benar-benar hancur. Saya tidak ingin berbicara lebih banyak. Sekarang pergi cari Zhuang Yesiu. Ingat ya. Demi masa depan keluarga Hua kita. Kamu harus menggigit gigi dan menangkap Zhuang Yesiu. Ayo cari dia kembali. Kamu tidak akan mengecewakan ayah. Benar kan, Zi Xiang? Ngomong-ngomong, saya belum tahu. Namamu. Namaku Zhuang Yeqiu. Namaku Bai Weiwei. Panggil saja aku Bai Jia. Melihatmu dalam keadaan terpuruk seperti ini. Sepertinya kamu baru datang ke sini. Ya, kalau tidak keberatan, tinggal saja di rumahku nanti. Anggap saja ini sebagai balas budi. Baiklah. Bai Jie, ini siapa? Ini ibuku. Hari ini adalah hari peringatan 10 tahunnya. Lalu, Bagaimana tante itu meninggal? Dia dibunuh oleh seseorang. siapa yang membunuhnya? Hari ini jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan. Aku baru tahu ibuku juga dibunuh oleh orang lain. Aku harus membalas dendam untuknya. Kebetulan sekali. Jadi mulai sekarang kamu adalah adikku. Apa mungkin itu bos semalam? Aku akan cek. Siapa kamu? Siapa kamu? Ini rumahku, loh. Dokter Huang, kenapa kamu di sini? Dasar brengsek. Zhuang Yeqiu, kamu brengsek. Apa yang kamu lakukan? Ternyata kamu memang punya wanita di luar. Lalu kenapa kamu masih melakukan hal seperti itu pada Zixia? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku lakukan pada Zixia semalam? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Brengsek yang mempermainkan perasaan. Jadi kamu benar-benar menggunakan akupunktur? Ya, menggunakan teh mengantuk? Kalau tidak bagaimana? Jika tidak percaya, tanyakan saja pada Jiao Jiao. Dia adalah Sandra. Sekarang kamu adalah menantu keluarga Hua. Kenapa masih bersama wanita ini? Dia adalah adikku. Lantas kenapa? Nona Hua Zixia tidak pernah setuju untuk bersamaku, kan? Tolong sampaikan padanya. Aku tidak akan kembali. Dia menikmati hidup lajangnya dengan tenang. Begitulah. Ngomong-ngomong, kamu datang untuk ini, bukan? Sejujurnya, saya masih ada satu permohonan. Salah satu sahabat guru saya.
Sedang mencari pengobatan untuk ibunya. Semua dokter hebat di Hongyuan Medical kebingungan. Jadi saya ingin bertanya, bisakah kamu membantu? Sekarang saya sudah takut. Mengobati orang kaya seperti kalian tidak ada untungnya. Malah bikin repot. Serius? Tadi kamu bilang grup kalian namanya apa? Hongyuan Medical. Astaga, adik, ini adalah medis yang paling canggih. Kalau kamu masuk rumah sakit ini, pasti bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Dokter Huang, ini adik saya. Jika kamu bisa membantu adik ini, kamu bisa membiarkannya masuk ke rumah sakit kalian. Lalu bantu dia dapatkan semacam sertifikat medis. Dengan kemampuannya, pasti tidak ada masalah. Adik, ikuti kata kakak. Xiao Huang, jangan bilang kamu salah paham. Gurumu bilang yang kamu rekomendasikan adalah Dr. Agung Wuji. Dr. Agung Wuji baru saja meninggal. Orang ini, Zhuang Yexiu, adalah muridnya. Masih muda sekali. Takutnya tidak punya pengalaman medis. Saya tidak berani biarkan dia berlatih pada nenek-nenek. Betul, sangat boros. Kayak buruh tani ya. Buruh tani apaan? Ia tidak sama sekali. Malah kayak pengantar makanan, tidak enak dilihat. Pak, saya sudah kembali. Saya sudah mengundang Tuan Zhang, Raja Kematian. Akhirnya, Raja Kematian menunggu Anda. Tuan Zhang adalah ahli akupunktur yang terkenal saat itu. Semua orang menyebutnya Raja Kematian. Itu karena dia bisa merebut nyawa pasien dari tangan Yama. Dia bisa mengembalikan nyawa pasien. Nenek itu sakit apa? Saya tidak makan dan tidak minum. Saya akan pergi jika uangnya ada. Nenek itu sakit parah. Takutnya dia tidak akan bertahan hingga hari ini. Harus menggunakan jarum. Tunggu sebentar. Sialan. Siapa yang menyuruhmu memanggil? Kamu tahu, saat kamu memanggil tadi, saya hampir menusuk jarum ke arah yang salah. Bisa membahayakan nenek itu. Apakah kamu mau bertanggung jawab untuk itu? Itu juga mengganggu penggunaan telepon. Kamu jadi terkejut seperti ini. Benar-benar bisa membahayakan nyawa. Tuan Zhang, tadi kamu ingin menusukkan jarum ke titik Zongzong, kan? Bagaimana bisa menusuk tikus? Apa perlu berdiskusi dengan bocah desa sepertimu? Tapi titik Zongzong memang bisa membantu nenek itu meredakan meridian. Namun nenek itu lemah. Dia bisa pingsan kapan saja. Saat itu, bahkan dewa pun tidak bisa membantu. Dokter Huang, tolong segera bawa orang ini keluar. Baik, saya bisa pergi. Tapi nyawa ini sangat penting. Tuan Zhang, kamu harus mempertimbangkan baik-baik apa yang saya katakan tadi. Jarum itu, tolong cepat keluar. Saya benar-benar minta maaf. Sebenarnya ini mengajak kamu menunjukkan keahlianmu. Tapi tidak menyangka orang Wang memiliki sikap seperti ini. Tidak apa-apa. Saya hanya seorang dokter desa tanpa reputasi. Disalahpahami itu hal yang biasa. Tidak baik, Dokter Huang, tidak baik. Nyonya Jia benar-benar pingsan. Dokter Huang, Dokter Zhuang. Dokter Huang, sang dewa Zhuang. Tolong, kalian berbaik hati. Coba lihat nenek itu, Pak Wang. Ini sudah terlalu berlebihan. Tadi, ketika dewa Zhuang ingin mengobati nenek itu, sikapnya sangat buruk. Sekarang malah ingin memanggil orang itu kembali. Apa ini tidak terlalu meremehkan orang? Tadi memang kami yang bersikap kurang baik, Yang Mulia. Dokter Zhuang, Anda baik hati tidak mengingat kesalahan kami. Asalkan Anda bisa menyembuhkan ibu saya. Berapapun biayanya akan saya bayar. Uang, uang, uang. Saat tidak membutuhkan orang, orang diperlakukan seperti anjing. Saat membutuhkan, langsung bicara soal uang. Apa kamu pikir grup Hongyuan kami kekurangan uang? Mari kita panggil Dokter Zhuang. Seorang yang berjiwa baik. Dokter Wang, lebih baik kita kembali saja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Dokter Zhuang. Aku tidak percaya bocah ini bisa menyelamatkan nenek sampai sekarang. Aku akan menariknya keluar. Siapa yang berani tidak menghormati penyelamatku? Nenek. Aku ini seharusnya disebut Raja Jarum Penghapus Nyawa. Dokter Zhuang. Aku tidak bisa membalas budi penyelamatanmu.
Tidak tahu apakah dokter muda sudah menikah. Sin R. Lain kali, sering-seringlah bergaul dengan Dokter Zhuang. Antara kalian anak muda pasti banyak topik. Gadis kecil ini memang tinggi hati. Sepertinya niat baik Nenek San akan sia-sia. Besok adalah pesta terima kasih dari keluarga Wang. Mohon Dokter Zhuang bisa hadir. Sin R. Antarkan Dokter Zhuang pulang. Ini uang dari nenek untuk membelikanmu baju. Kodok berkulit kasar ingin memakan daging angsa. Nona kodok berkulit kasar. Apakah Anda terlalu berpikir jauh? Mengobati nenek Anda murni karena niat baik. Lagi pula uang yang Anda berikan ini. Bahkan tidak sebanding dengan 10% dari tunangan saya yang dulu. Lagi pula, kamu yang seperti kata kerontang. HMPH. Akhirnya, si playboy ini membawaku ke mie. Semua orang sudah berkumpul. Dukun besar Zhuang belum datang. HM. Sikapnya benar-benar besar. Sudah kukatakan, kamu tidak boleh masuk untuk memberi makan pengemis. Berapa kali lagi harus kukatakan, tempat ini bukan untukmu. Cepat pergi, aku tidak seperti pengemis. Lagi pula, kamu tidak berpikir bahwa menyebut pengemis itu merendahkan, kan? Aku kasih tahu kamu, setiap orang pasti punya masa sulit. Jangan memisahkan orang jadi kasta. Ya, kamu sudah jatuh seperti ini, masih datang ke sini untuk makan. Apa kamu mampu membayarnya? Satpam. Cepat ke sini, usir pengemis bau ini. Hei, pengemis bau, mau lari kemana? Mungkin aku salah lihat, bukan Mbak Bai. Sudahlah, terlambat begini. Baiklah, aku masuk dulu. Dukun datang benar-benar cepat ya, kita sudah mau bubar. Maafkan saya. Nanti akan ada pertunjukan. Jangan ganggu tamu-tamu terhormatku. Maafkan saya, itu kesalahanku, mengganggu suasana kalian. Tunggu. Kamu telah membawa semua tamu terhormatku pergi. Siapa yang aku undang hari ini? Pengemis bau ini ternyata tamu kehormatan keluarga Wang. Ini tidak mungkin. Jangan banyak bicara di sini. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, aku akan segera mengusirmu dari sini. Ya, aku tidak tahu diri. Mohon, jangan terlalu keras padaku. Hei, pelan-pelan. Nenek San, maaf, saya terlambat datang ke jamuan terima kasih hari ini. Saya pasti akan berkunjung lain kali. Tadi saya baru saja melihat kakak saya yang mabuk. Sekarang saya belum pergi. Apakah Anda setuju? Selama Zhuang Sheng tidak terganggu oleh satpam tadi, saya tenang. Saya sudah merasa lega. Hahaha. Berani-beraninya kamu mempermalukan saya di depan orang. Tunggu saja. Kalian kasih minum apa ke Kak Bai? Jika tidak ingin saya melapor, segera pergi. Hei, Anda lihat ini. Omong kosong. Hai. Teman-teman yang dikenal Kak Bai itu siapa saja sih? Rencana jahat menggunakan obat yang berbahaya. Dua cara sekaligus. Segera rendam dalam air dingin agar tidak berbahaya. Jika tidak, akan sangat merepotkan. Berhenti, berhenti, berhenti. Saya sedang menyelamatkan orang. Bukan sedang mengangkat mayat. Kenapa kalian mengejar saya? Mengejar seorang wanita. Kamu sudah selesai. Ayo, kamu lari. Saya capek, mau mati juga. Malam ini kamu harus menjelaskan semuanya di sini.
Ah. Wow. Kak Li. Saya merasa sangat panas. Siapa yang bilang kamu tidak tahu malu? Kamu ini perusuh. Nona, kamu sudah bangun. Satu dua. Hei, anak muda. Lihat kamu mau lari kemana hari ini. Pagi-pagi siapa ini? Bos, ini sudah dikhianati. Anak itu memang lebih muda dari bos kita. Tapi terlihat fisiknya masih cukup baik. Kamu bermain cukup berani ya. Kamu bermain cukup berani ya. Kamu jangan terlalu campur tangan. Kamu membela bocah ini dan berani melawan saya. Kenapa ingatanmu begitu buruk? Di perut. Titik langit, oke. Hei adik, jangan. Tidak, tidak, itu tidak mungkin. Itu dia, Tuan Hitam kami. Kamu, bocah, jangan bergerak, jangan bergerak. Ini, kita menang. Bos. Itu. Kalian pergi dari sini. Aku bisa menyelamatkannya. Hei, tolong bantu aku buka ini. Pergi dari sini. Buka untuk kakak. Cepat pergi ya. Hei. Kenapa? Dia adalah dokter Suci Wuji. Kamu tidak boleh bertanya. Hei, kamu sedang meraba-raba di mana? Gunting, gunting, gunting. Ini. Coba cari, sudah ketemu. Sudah. Bos. Aku. Semalam aku bertemu 2 pasien. Tubuhku agak tidak sanggup. Kamu sudah bangun. Tuan Hitam, kamu, ada apa? Tuan Hitam, ini adalah masalah internal. Baiklah, aku akan menulis resep obat. Kalian pergi ke apotek untuk meminta obat untuk Tuan Hitam. Hari ini meski kamu telah menyelamatkan aku, masalah ini sementara kita lupakan. Tapi di kemudian hari, kamu harus menjelaskan padaku, dan juga kamu. Pacing pola. Bocah ini punya hubungan dengan keluarga Hua. Hari ini aku akan mengatakan ini. Siapa yang bisa menyembuhkan bola dagingku? Aku akan menyerahkan semua saham rumah sakit Wang. Semuanya akan kutransfer kepadanya. Dan aku juga setuju untuk memperistri putriku, Sin Er. Daripada saham nenek jatuh ke tangan yang tidak tepat, lebih baik biarkan Zhuang Yexiu menyembuhkan nenekku. Daun salju.
Zhuang Yexiu, apa yang kau lakukan ini? Tidak bisa, tidak bisa. Kemarin aku sangat lelah. Sudah tidak kuat lagi. Kenapa para bibi ini datang semua? Ini sulit dijelaskan. Sungguh tidak tahu malu. Jadi, selamat pagi, Nona. Saya mencari Zhuang Yexiu. Kenapa kamu mencari saudaraku? Namaku Hua Zhixia. Aku adalah istri Zhuang Yexiu. Oh, jadi kamu yang dimaksud. Nona Hua, apakah kalian sudah menikah? Suami tidak bisa sembarangan diakui. Tunggu sampai Asiu bangun, katakan aku sudah datang. Biar dia segera menghubungiku. Jangan bercanda. Ini kartu namaku. Wah, adik kecil ini keren juga. Beruntung sekali ya. Hei, kakak. Aduh, hidungku berdarah. Tidak. Aku tidak istirahat dengan baik. Kalian tidak menutup pintu. Duan Yan Xiao, nenekku menderita tumor. Sekarang, siapa yang bisa menyembuhkannya? Dia akan memberikan semua saham rumah sakit Wang di tangannya kepada orang ini dan membuat orang ini menikah denganku. Rumah sakit Wang adalah usaha nenekku. Aku tidak ingin itu jatuh ke tangan orang lain. Kamu adalah pewaris jarum suci Wuji. Kamu pasti ingin mengembangkan jarum suci Wuji, kan? Benar? Sebelumnya aku tidak baik padamu. Aku sangat minta maaf. Semoga kamu bisa memaafkanku. Bisakah kamu membantu nenekku sembuh, lalu mewarisi rumah sakit Wang? Terima kasih sudah membantu Dr. Zhong sebelumnya. Aku belum sempat berterima kasih dengan baik padamu. Aku sudah menguruskan sertifikat praktikmu. Kapan kamu bisa datang? Kamu bisa melapor di Hongyuan Medical. Baik, jadi itu. Hongyuan Medical? Ya, oke. Aku akan mencarimu saat aku datang. Hongyuan Medical. Zhao Yanxiu, kamu, dasar brengsek, kamu tahu berapa banyak yang nenekku korbankan untuk rumah sakit Wang? Kamu keterlaluan. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Kenapa aku dianggap keterlaluan? Aku tidak ingin terlibat urusan keluargamu. Lagi pula, segala sesuatu harus ada urutannya, kan? Aku sudah sepakat dengan Hong Yan Yiao sebelumnya. Kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan sekali. Kamu keterlaluan, Pria brengsek, semoga kamu tidak punya keturunan. Jangan-jangan dia yang sakit. Apa urusanmu dengan siapa yang mewarisi rumah sakit Wang? Kakak Bai. Bisakah kamu membantuku mencari kabar terbaru tentang Wang? Oke, tasnya ada padaku. Hei, aku ingin tahu tentang bos Wang yang baru-baru ini. Ternyata guru memiliki saham di Wang. Bahkan sudah dialihkan padaku. Tapi bagaimana guru bisa memiliki saham di Wang? Apakah Wang ada hubungannya dengan latar belakangku? Hei, hari ini kamu semangat sekali. Ya, kenapa hari ini tidak mau memukulku? Dalam janji masa kecil, Roman Gali menulis, kita pasti akan kembali ke makam ibu. Lalu merintih seperti anjing yang ditinggalkan. Apakah hari ini Hei ingin membicarakan filosofi hidup, puisi dan lagu? Nenek San menderita tumor. Kata dokter, masih ada waktu 6 bulan. Jadi sekarang, para pemegang saham kecil lainnya di perusahaan ini terus bergerak. Mereka selalu berusaha mendapatkan saham nenek itu, sehingga bisa mengendalikan rumah sakit 51. Nenek San, saat muda, adalah sosok yang sangat berpengaruh di dunia bisnis. Kemudian dia bergabung dengan keluarga Wang. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Namanya San. Namun sekarang, dia menderita penyakit serius.
Usianya sudah lanjut, jadi dia hanya bisa bersumpah untuk mewariskan semua sahamnya kepada orang luar yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi kamu khawatir para pemegang saham itu akan berbuat jahat kepada grup ini, memaksa anak kita mati lebih cepat. Saya tidak peduli apa hubunganmu dengan mereka. Jangan biarkan orang-orang di sekitarmu terluka. Maksudmu, kamu berbicara tentang kakak Bai. Yang saya maksud adalah semua orang. Lalu, apa maksud dari isi buku yang kamu sebutkan tadi? Kasihan sekali si Wang Xinyo itu. Jika kamu tidak membantunya, dia pasti akan berakhir seperti yang tertulis dalam buku itu. Seperti anjing yang ditinggalkan. Nah, lalu hubunganmu dengan kakak Bai itu apa? Kamu suka padanya? Tidak begitu. Kenalan saja sudah merupakan sebuah takdir. Apalagi keluarga Wang mungkin memang ada hubungannya dengan latar belakangku. Sepertinya aku harus pergi ke rumah sakit Wang. Sialan sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Sekarang Long sudah memperbaiki arah menuju rumah sakit Wang. Kamu sangat tidak berusaha. Bagaimana bisa belajar metode jarum dewa uji? Tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Berita dari sana tidak ada. Sang dewa tertinggi pergi dari Hong Yuan, terpenjara oleh kerajaan. Kura-kura yang penakut. Hei, gadis kecil. Aku sudah datang ke rumah sakit kalian. Kenapa kamu langsung memarahiku? Apakah kamu punya uang? Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu bilang tidak akan datang? Seandainya tidak ada yang menangis memohon padaku saat itu, untuk memaafkannya, aku tidak akan datang. HMPH, aku tidak menangis. Nenek tahu kamu datang, ingin bertemu denganmu. Bukankah ibu menyuruhmu istirahat di rumah? Jangan urus-urusan perusahaan lagi. Bagaimana bisa tidak khawatir? Sekarang, keluarga Wang kami hanya tersisa ini. Jika Qinshi masih ada, mungkin masih ada kabar tentang kakakmu. Kakak Wang Daking adalah... Tentu tidak ada hubungannya dengan ibuku, kan? 11 November, ayo, cepat, silakan duduk dengan baik. Nyonya tua, kamu bilang guruku tahu kabar siapa? Jangan-jangan tentang ibuku. Saat kamu masih kecil, aku pernah melihat ibumu dari jauh. Saat itu, kami juga tidak hidup dengan baik. Untuk ibumu. Juga tidak bisa membantu. Putriku dan Dr. Qin pernah menjalin cinta. Tapi akhirnya mereka berpisah. Kemudian satu pergi jauh ke luar negeri. Sejak saat itu, tidak ada kabar. Yang satu lagi menjalani hidup menyendiri di pedesaan. Tuhan Zhuang, Xin Er adalah anak yang baik. Meskipun kalian tidak memiliki jodoh, tapi, tolonglah. Bantu dia lebih banyak. Nyonya tua, lebih baik kamu perhatikan dirimu sendiri. Tapi bertemu juga adalah suatu takdir. Aku. Kenapa kamu tidak menelepon aku? Ini tidak ada hasilnya. Aku juga tidak tahu harus bilang apa padamu. Kamu menikah denganku. Sebagai imbalannya, aku akan memberi kamu informasi tentang ibumu. Informasi tentang ibuku. Memang banyak orang. Tapi, Nona Hua, jangan main-main dengan pernikahan. Tanggal pernikahan 3 tahun. Setelah 3 tahun. Kita akan bercerai. Pernikahan bukan permainan. Harusnya sehidup semati. Atau tidak usah menikah. Jangan terlalu absolut. Kalau gitu, 2 tahun. 2 tahun adalah batasan aku. Qin Shengyi pernah memberikan dokumen kepada ayahku. Di dalamnya ada informasi tentang ibumu. Ibu. Baik, kesepakatan. Tanggal dan pernikahan semuanya sederhana. Nanti kita ambil akta nikah saja. Setelah itu, aku akan transfer 500.000 sebagai kompensasi. Tidak perlu, Nona Hua. Kita hanya saling membutuhkan, kan? Oh ya? Aku harap Nona Hua bisa menepati janjinya. Kalau berakting, ya harus total. Yang di sekitarmu, sebaiknya ditahan sedikit. Aku juga menjaga reputasi.
HMPH, kita saling menjaga, ya? Ayah, dia sudah setuju. Bagus, selanjutnya adalah urusan pernikahan. Kalian punya ide apa? Zhang Chengyi bilang, semuanya harus sederhana. Ambil akta saja, sudah bisa. Kalian diskusikan saja. Segera ambil akta, ya. Hei, Tuan Hei, ada apa? Kamu benar-benar dokter hebat, seperti yang dijanjikan. HMPH, kamu mau ngapain sih? HMPH. Katakan saja, kalian mau apa? Bawa kamu pulang ke rumahku. Wah, Hei sangat maskulin ya. 6. Jadi ini cara Hei minta tolong untuk diobati. Bukankah ini untuk memberikanmu pengalaman baru yang berbeda? Permainannya adalah soal detak jantung. Kalian berdua keluar dulu. Aku ada urusan dengan Zhuang Sheng. Tuan Zhuang, mohon pengertiannya. Seharusnya kamu sudah lihat bahwa aku mengalami cedera dalam. Energi terhambat. Sudah bertahun-tahun menumpuk di organ dalam. Takutnya terkadang bisa diobati. Apakah aku masih bisa diselamatkan? HMPH. Tak disangka Hei masih punya hal yang ditakutkan. Masih ada orang yang ingin ditemui. Masih ada hal yang harus dilakukan. Kalau pergi begitu saja. Ada beberapa hal yang tak bisa dipahami, HMPH. Baiklah, kamu yang tak bisa dipahami. Aku menghormati kamu sebagai pria sejati, jadi. Kakak perempuan, kamu dan Hei sebenarnya hubungan apa? Aku dan Heye, kami sudah kenal sejak kecil. Bisa dibilang teman masa kecil. Hari itu dia terlihat seperti mau membunuhku. Ternyata bukan karena selingkuh. Bos, Harga saham Wang lagi turun. turun terus. Ada apa ini? Diduga ada pihak yang sengaja menjatuhkan harga. Sebelumnya, saat Tuan Zhuang baru datang ke Wang, Juga ada pihak yang mengejar untuk menaikkan harga. terus pantau harga saham. Kemudian cari tim PR untuk mengarahkan opini publik yang positif. Hei, aku sebenarnya ingin bertanya, kenapa kamu begitu membantu Wang? Ketika baru masuk dunia ini, hampir saja dibunuh orang. Pada saat-saat tersulit dalam hidupku, Nenek San pernah menyelamatkanku. Tidak baik, Wang sedang mengadakan rapat pemegang saham. Saham Nenek San dalam bahaya besar. Ayo, cepat selesaikan urusannya. Nyonya San, apakah kesehatan Anda baik-baik saja? Tidak perlu berpura-pura ramah di sini. Ceritakan rencana kecil kalian. Lagi pula, kamu sudah bicara seperti itu. Jadi, kami tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Saya mewakili semua pemegang saham untuk meminta restrukturisasi saham. Restrukturisasi perusahaan. Hanya karena kamu. Saya juga ingin lebih banyak modal untuk menyelamatkan perusahaan kita. Bicara terus terang. Saya rasa kesehatanmu sekarang. Membuat kita semua khawatir. Omong kosong. Kamu. Kalian semua hanya ingin merebut uang perusahaan. Jika perusahaan jatuh ke tangan kalian, kalian pasti akan membaginya. Aku sudah tua, tapi pikiranku masih waras. Nenek, jangan sok tahu. Hari ini aku akan jujur padamu.
Kamu yang sudah tua dan tidak berguna. Jumlah saham kami semua lebih banyak dari milikmu. Lebih banyak 1%. Hari ini, apapun yang terjadi, kamu harus menyerahkan posisimu. Jangan lupa, kalian semua dibesarkan oleh nenek, hingga bisa seperti sekarang. Kamu masih merasa seperti putri ya? Begitu nenek ini mati, Kamu akan jadi anjing liar yang tidak ada yang mau. Sekarang, lakukan tugasmu dengan baik. jika tidak, kita bisa memberimu sedikit keuntungan. Kamu. Nenek, ada apa? Nenek, 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 bangun. Kenapa kalian hanya terdiam? Segera panggil dokter. Nenek, nenek, kamu bangun? Kalian ngapain bengong di situ? Cepat panggil dokter. Maaf, rapat pemegang saham adalah rapat tertutup. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menghentikannya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh almarhum. Kamu tidak akan lupa, kan? Kalian memang sengaja ingin membunuh nenekku. Kami tidak berbuat apa-apa. Kok? HMPH, ini semua karena nenekmu. Minyak habis, lampu padam, hahaha. Nyonya San. Nyonya San, si nenek. Hahaha, aduh, jangan sampai kamu mati di sini. Aku khawatir nanti aku jadi ketua dewan. Terimalah nasibmu kali ini. Tidak ada dokter jenius yang datang. Hahaha, saudara Zuang, kamu di mana? Seseorang. Singkirkan orang tua ini. Dan untuk gadis kecil ini, HMPH, bawa dia ke kantorku. Nanti aku akan ajari dia dengan baik. Siapa orang ini? Zuang Yesiu, Kenapa kalian panggil aku untuk rapat pemegang saham? kamu cuma seorang dokter jalanan. Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Pergi sana. Aku sarankan kalian jangan mencari masalah. Kenapa kalian menyerang? Jangan lupa, aku sudah berjanji pada kalian sebelumnya. Setelah semuanya selesai, apa yang akan aku berikan pada kalian? Tuan Muda San dalam bahaya. Maaf, sepertinya aku datang terlambat. Nenek, kamu sudah bangun? Suara apa itu? Kamu datang. Nyonya, sekarang kamu mengalami pneumotoras, jangan banyak bicara. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan orang-orang ini. Kamu, HMPH. Bangun atau tidak, itu sama saja. HMPH, kami memiliki lebih banyak saham daripada kamu. Nanti ya, kamu harus menyerahkan posisimu dengan baik. Sepertinya sahammu tidak dihitung dalam bagianku. Aku memutuskan untuk memberikan 5% saham awalku. Semua akan aku berikan padaku sendiri. CEO Wang, adik perempuanku. Saham awal 5%. kamu, Jangan bicara sembarangan. Kamu, seorang dokter jalanan yang tidak jelas asal-usulnya. Dari mana kamu mendapat saham awal grup kami? Nenek tua. Aku rasa kamu hanya panik dan mencari-cari solusi. Bahkan sampai berpikir untuk menggunakan trik penipuan seperti ini. Aku sarankan, lebih baik kamu segera menyerahkan posisimu. Kami masih bisa mempertimbangkan untuk memberimu sedikit uang pensiun. saham di perusahaan Duan Yisiu bukan permainan anak-anak. Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikan kami. Tapi kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Saham awal keluarga Wang kami hanya pernah diberikan kepada orang lain saat kakek masih ada. Setelah itu, tidak ada yang pernah diberikan lagi, bukan? Bahkan kamu pun tidak percaya. Aku percaya niat baikmu, tapi aku tidak ingin membuatmu terlibat karena keluargaku. Sudah sampai di sini. Kami akan mundur. Demi nenek. Aku bisa melakukan apa saja. Nenek, sekarang aku bisa membawa barang-barang ini pergi. Buka mata lebar-lebar. Lihat dengan baik. Apakah ini bukan hidung asli dari Yang Mulia? Ini adalah ketika Yang Mulia memberikan saham 5% keluarga Wang sebagai balas budi kepada Dr. Qin yang telah menyelamatkan nyawanya. Kamu harus melihat dengan jelas. Benar, setelah itu, guru juga ada permintaan. Sahamnya diurus sendiri. Apakah semua tidak ada yang meragukan? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jushi datang. Langkah ini.
Maaf, saya tidak bisa. Ini adalah cerutu terbaik dari Kuba. Sesuatu yang sangat bagus seperti ini. Sebaiknya Anda nikmati sendiri saja. Ngomong-ngomong, ada yang ingin kamu sampaikan. Silakan langsung saja ke inti. Dr. Wang. Tentang penyakit Nyonya San. Waktunya sudah tidak banyak. Meskipun kamu adalah dokter hebat, kamu hanya bisa menyelamatkannya beberapa kali. Haha, saya sarankan kamu berpikir lebih banyak untuk dirimu sendiri. Sepertinya kalian tidak terlalu mengerti tentang kondisi nyonya tua itu. Di bawah perawatan Dr. Wuji, nenek sudah sembuh total. Oh, maaf. Sepertinya kekuasaan berbicara kembali ke kami. Terima saya sebagai adik angkat, jadi saya akan memanggilmu Kakak Siu. Ini hanya taktik sementara, kan? Tidak mau? Tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu mencariku waktu itu? Memintaku untuk pergi ke pendeta. Tentu lebih baik kalau ada seseorang yang melindungiku. Oh, aku mendengar dari tangga. Siapa yang bisa menyembuhkan nenekku? Siapa yang bisa mendapatkan saham dari keluarga Wang kami dan... Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Oh, itu Dr. Zhuang. Hahaha, dengar-dengar ada perubahan di rapat pemegang saham. Aku segera datang ke sini. Terima kasih banyak. Berkat Anda, keluarga Wang kami bisa selamat dari bahaya. Terlalu memuji, Anda seharusnya berterima kasih kepada putri Anda. Dialah yang terus merawat nenek. Ibu Anda sedang menunggu di kantor. Saya telah bekerja keras di kerajaan selama puluhan tahun. Namun pada akhirnya, saya hanya jadi pengantin untuk bocah ini. Nenek benar-benar bingung. Sampai-sampai ingin menyerahkan kerajaan kepadanya. Nyonya San, 5% saham asli ini adalah warisan dari guruku. Sekarang bisa dibilang semuanya kembali ke pemiliknya. Masih muda sekali. Persahabatan itu berharga. Saya ini nenek tua. Tidak salah lihat. 5% saham ini adalah dari tahun lalu. Yang diberikan oleh almarhum untuk berterima kasih kepada Dr. Qin atas jasa menyelamatkan hidupnya. Dikhususkan untukmu. Hari ini, keluargaku tidak bisa mengambil kembali. Dr. Zhuang, kamu masih muda dan berbakat. Sin Er, sebenarnya, terima kasih kepada Nenek San dan Direktur Wang. Jujur saja, terlihat bagus. Sejak kecil, aku hidup bergantung pada guru. Tidak ada keluarga lain. Aku lebih tua 2 tahun dari Xin Yu. Jika kalian tidak keberatan, bolehkah aku meminta untuk diakui sebagai adik perempuan? Baik. Baik, baik, baik. Kakak Siu. Ya, adik. Ya, adik. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi kesulitan sendirian seperti hari ini lagi. Tidak akan kubiarkan. Zhuang, ternyata kamu memang punya sikap seperti gurumu dulu. Oh iya, nenek, tentang asal-usulku. Keluarkan saja. Ini adalah kotak yang ditinggalkan oleh gurumu. Dia pernah bilang. Jika kamu membawa saham Wang yang dia berikan ke Wang, maka aku akan menyerahkan kotak ini langsung ke tanganmu. CUR, saat kamu membaca surat ini, itu berarti aku sudah tiada, dan kamu telah mendapatkan sumber daya untuk bertahan hidup. Wang adalah partner yang bisa kamu andalkan. Aku dan almarhum Wang memiliki persahabatan yang erat. Jika bisa, tolong bantu Wang lebih lagi. Batu giok ini adalah titipan ibumu. Dia bisa membawamu mengungkap asal-usulmu. Itu adalah barang penting yang diwariskan keluargamu dari generasi ke generasi. Aku agak tahu dia memiliki kekuatan misterius di baliknya. Tapi kamu pasti punya keyakinan.
Apakah malam ini ada hubungannya dengan dia? Hua Zixia, kamu di sini. Nona Hua datang khusus untuk menjemputmu. Zhuang Yexiu, jangan lupa janji yang kamu buat padaku. Tapi, sekarang aku harus. Harus apa? Zhuang Shenyi yang terkenal itu. Apakah kamu akan melanggar janji dan mengingkariku? Kak Bai, aku mau tinggal di rumah Hua untuk beberapa waktu. Tunggu aku kembali, lalu akan kujelaskan padamu. Kamu sudah dewasa. Kamu tidak perlu memberitahuku. Kamu bisa melakukan apapun sesuai keinginanmu. Sebagai kakak, aku mengerti kamu. Tak disangka kalian cukup terbuka satu sama lain. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan? Apa aku pernah bilang apa-apa? Kak Bai. Kak Bai, kamu memperlakukanku seperti adik kandungmu. Aku sudah tahu. Tapi aku ingin mencari tahu asal-usulku. Maksudmu ada informasi tentang asal-usulmu di keluarga Hua. Aku tidak peduli apa yang bisa kamu temukan di keluarga Hua. Hati-hati. Jangan sampai dirimu dijual. Tidak peduli apa yang terjadi. Ingat untuk kembali, aku masih bisa merawatmu. Aku masih mampu. Terima kasih, Kak Bai. Tapi, Kak Bai, bisakah kamu membantuku satu hal lagi? Katakan bahwa aku ingin bertemu dengan Heye secara pribadi. Heye. Nona kedua. Pengurus Hu, siapkan tempat tinggal untuk Tuan Zhuang. Ya, Tuan Zhuang. Kamu sudah datang. Kali ini, cukup siapkan satu kamar saja. Benar juga. Jangan sampai aku dan Nona diatur dalam satu kamar. Ya, teh apa ini? Teh dahi Huan. Ya sudah, jangan datang lagi. Omong kosong. Malas urus kamu. Aku kembali ke rumah dulu. Besok aku akan menagihmu. Berhenti. Pak Hu, pengurus rumah. Malam-malam jangan bawa kucing atau anjing. Semua dibawa pulang. Siapa yang bawa pengemis bau ini? Kenapa kamu tidak usah mengusirnya? Nona kedua, suami. Ini suami Nona kedua. Zhuang Yexiu. Kalian juga sudah pernah bertemu. Dia adalah Dokter Zhuang yang menyelamatkan Tuan sebelumnya. Hahaha. Dokter Jenius. Hahaha. Kamu juga merasa pantas disebut Dokter Jenius. Itu hanya kebetulan saja. Dengar baik-baik. Dokter Jenius, Pak Hu. Di rumah besar keluarga Hua ini, ada terlalu banyak tikus. Sepertinya aku harus menutup telinga saat tidur malam ini. Apa yang kamu katakan? Brengsek. Pak Hu, silakan catat. Tidak. Sesuai aturan keluarga Hua, jika dia sudah menikah, dia berhak membagi harta. Wanita jalang itu, Hua Zixia. Jadi jangan beri dia kesempatan, bunuh dia. Apa yang dilakukan Fang Yexiu? Zhuang Yexiao, kembali ke sini. Hei, kamu hebat juga. Memulai dan meninggalkan seseorang. Kamu sudah menjalin hubungan dengan keluarga Hua, ya. Jadi kamu tidak memandang kakak Wei Wei ku lagi. Kamu brengsek. Orang berkelas rendah. Aku terima sebutan berkelas. Tapi rendah itu. Lebih baik kamu simpan untuk diri sendiri. Pergi. Kamu tidak boleh melihat. Ayo, ada apa yang ingin kamu bicarakan? Tiba-tiba aku ingat. Tatu di dadamu cukup menarik. Pola harimau itu juga bagus. Semua orang yang melihatnya sudah meninggal. Aku pernah melihat pola itu. Ceritakanlah. Apa artinya itu? Omong kosong. Dari mana kamu tahu? Apakah kamu ingin tahu? Sikapmu tidak benar, ya. Sebaiknya kamu jujur. Karena orang luar yang tahu pola ini tidak pernah selamat. Lalu, jika aku bilang aku bukan orang luar. Lihat dengan jelas. Tuan muda. Keluarga Wujie dikenal sebagai penyembuh selama berabad-abad. Tapi keluarga Wujie juga terlibat dalam dunia hitam dan putih. Dalam medis dan bisnis. Ayahku dulu adalah pengurus keluarga Wujie. Aku hanya meneruskan usaha ayahku. Ayahku pernah memberitahuku. Jika melihat jimat ini, berarti tidak akan bertemu ayahku. Ayah juga pernah dibantu oleh sang dewa penyembuh Wujie. Jadi, orang-orang mungkin hanya tahu bahwa sang dewa penyembuh Wujie bisa menyembuhkan penyakit. Tapi tidak tahu bahwa dia juga bisa menyembuhkan hati. Ketika aku menggunakan jarum sakti Wujie untuk menyelamatkanmu. Seharusnya kamu sudah tahu, tidak?
Saat itu aku belum yakin. Sejak keluarga Wujie di dunia hiburan, membuka sebagian informasi, keluarga Wujie tidak lagi diterima oleh masyarakat. Tapi tindakan ini justru mendorong kemajuan pesat teknologi medis saat ini. Banyak orang berterima kasih kepada keluarga Wujie. Jadi banyak yang menggunakan nama yang sama. Misalnya, pil kecantikan Wujie, perusahaan obat Wujie, dan jarum sakti Wujie dari dewa penyembuh Qin. Baiklah, keluargamu Wujie. Baik, kamu yang satu hati. Tapi kamu adalah keturunan pelayanku. Namun kamu terlibat dengan urusan gelap. Apakah kamu tidak merasa berdosa pada keluarga? Setelah keluarga Yuji mengasingkan diri, banyak musuh lama mencari balas dendam. Aku tidak berani mengungkapkan diri. Jadi aku hanya bisa menjadi anjing kotor di dunia ini. Tapi aku melakukan semua ini demi melindungi keluarga, agar tidak ditemukan oleh orang-orang. Sudahlah, aku tidak mau membahas ini sekarang. Ceritakan berapa banyak yang sekarang kamu ketahui. Pemimpin saat ini menemukan beberapa petunjuk terkait keluarga Wudi yang terpaksa mengasingkan diri. Kakek Wang yang mengasingkan diri. Itu karena ingin melindungi keluarga, jadi terluka oleh kasus ini. Keluarga Hua dan Hong Yuan Medical sudah dilaporkan. Namun bukti masih kurang. Sulit membedakan kawan dan lawan. Bagus, kamu bergerak dalam bayangan. Teruslah menyelidik, aku di permukaan. Aku akan terus berpura-pura bodoh. Ya. Oh, ngomong-ngomong, sang pangeran, ayahku pernah bilang padaku. Katanya di balik liontin ini ada kekuatan misterius, yang bisa memanggil bantuan saat keluarga dalam bahaya. Tapi cara untuk memanggilnya sekarang sudah tidak jelas lagi. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menemukan cara. Adik. Adik kamu. Kakak. Sepertinya aku melihat sedikit cahaya. Tapi datangnya dengan kegelapan yang lebih luas. Kegelapan sebelum fajar seringkali menakutkan. Sedikit lagi ke depan, mimpimu akan datang. Aduh. Bukan. Kakak baik, aku. Aku hanya ingin kembali kapan saja. Baiklah, Yesiu, kamu pergi dulu. Yun Xiao. Guru NU, Qin Shenyi, adalah sahabatku di masa muda. Prestasi grup Hua saat ini. Semua berkat Qin Shenyi. Ini adalah sebuah kotak yang diminta gurumu untuk disampaikan padamu. Senang bertemu denganmu hari ini. Datang lagi, ada sebuah kotak. Tidak tahu di dalamnya ada apa lagi. Tapi kode ini, oh. Gurumu bilang kamu akan tahu. Waktu berlalu begitu cepat ya. Aku selalu memikirkan, mengenang masa muda gurumu. Guruku suka membaca buku-buku di rumah Roman. Apa kamu bilang ini tidak aneh? Sebagai dewa pengobatan, dia tidak suka membaca buku kedokteran. Waktu itu, saat kami masih muda, kebetulan, saat pertama kali bertemu dengan Hei Ye sendirian, Hei Ye juga membaca buku di rumah Roman. Sepertinya ada kaitannya. Nanti tanya dia. Kotaknya sudah kuberikan padamu. Wah. Kenapa pakai pakaian seperti ini? Tidak takut terjadi apa-apa. Hanya bercanda. Tidak. Sudah, aku ngantuk. Kamu pulang saja. Apakah kamu akan meninggalkan keluarga Hua di masa depan? Kapan? Sesuai kesepakatan sebelumnya, 2 tahun. Aku masih belum tahu. Tunggu sampai aku memikirkan semuanya, aku akan kembali. Sepertinya waktu yang tersisa untuk membangun keluarga Hua sudah tidak banyak. Si rubah tua itu malah terjebak. Tidak disangka terkena jebakan. Kamu ngapain? Bagaimana dengan bekas luka di pergelangan kakimu? Pasti karena jatuh waktu kecil, kan? Waktu kecil, apakah kamu pernah pergi ke Gunung Maple? Nona Hua, pagi-pagi masih mengganggu orang tidur. Kamu sangat berisik semalam. Aku hampir tidak bisa tidur setelah memukulmu sampai pingsan. Sudah cukup, kan? Cepat bilang,
waktu kecil kamu pernah ke Gunung Maple, kan? Pernah? Waktu kecil aku pergi dengan guru. Sudah cukup, kan? Aku mau tidur, jangan bicara lagi. Ada hal yang tidak bisa dibicarakan di dalam rumah. Jangan-jangan kamu mau. Tolong serius sedikit. Tidak bisa, aku melihatmu jadi tidak bisa serius. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ada apa? Apakah waktu kecil kamu di Gunung Maple pernah menyelamatkan seorang gadis kecil? Seharusnya iya. Aku dan guru telah menyelamatkan banyak orang. Yang lain sudah tidak ingat. Gadis kecil itu kira-kira berumur 8 atau 9 tahun. Apakah kamu pernah memberinya seikat bunga lonceng? Bunga lonceng di gunung ini banyak sekali. Tentu saja aku pernah memberi bunga lonceng. Aku juga pernah memberi peony peach. Peony peach, Dia adalah seorang janda di kaki gunung kita. Di desa ini, semua orang, besar kecil, semua aku beri. Katakan saja, ada apa? Aku bilang padamu, anak ini dia memang beruntung. Dia menangis saat disuntik dan minum obat. Kemudian, guruku menyuruhku untuk memberikan bunga angin kepadanya. Dia pun berhenti menangis. Kenapa? Kamu mau mendengar kisah baikku lagi? Aku akan memberitahumu sekali lagi tentang masa kecilku. Sudahlah, aku sudah capek. Sebelum kita tahu apakah keluarga Hua itu musuh atau teman, sebaiknya kita mengurangi keterlibatan dengan mereka. Tuanku muda. Kita pasti akan kembali ke depan makam ibu, melolong seperti anjing yang ditinggalkan. Kamu juga mulai membaca Roma dan Galia, sesuai dengan resep dan permainan yang diajarkan oleh guruku. Kodenya seharusnya adalah inisial dari nama ibu. Dalam urutan alfabet, seharusnya 13 dan 17. Kode Lufei adalah 1317. Surat pernikahan di bawah bunga teratai. Ibu Siuer. Waktu tidak banyak lagi. Kasihan kamu masih kecil. Kamu adalah keturunan keluarga Wuji. Sekarang seluruh kota menjauhi keluarga Wuji. Tapi kamu harus ingat, membawa harta bisa jadi malapetaka. Anakku, dalam segala hal harus dilakukan dengan hati-hati. Surat pernikahan ini adalah kesepakatan antara aku dan Xia Linglong. Dr. Qin adalah keturunan luar keluarga jarum ajaib Wuji. Jika kamu ingin tahu rahasia seni keluarga dan rahasia jimat keluarga, pergilah ke kedai angin. Ingat, jika melihat jimat ini, anggaplah kamu melihat kepala keluarga. Wah, ini bukan suami dari Hua Zixia yang manjaya. Kenapa kamu sudah cepat bosan dengan Hua Zixia? Kamu menikah dengan Hua Zixia. Dia sebenarnya menjanjikan apa padamu? Dan apa sebenarnya yang ada di kotak kayu yang diberikan Hua Wenbo padamu? Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak kayu yang diberikan Hua Wenbo padamu? Sepertinya kakak sudah tahu banyak. Tapi sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Lagi pula, harta milik grup Hua tidak ada hubungannya denganmu. Zhuang Yexiu, apakah kamu tidak merasa malu? Di depan orang-orang satu cara, di belakang satu cara lagi. Berani-beraninya memanfaatkan aku saat aku sedang mabuk. Zhuang Yexiu. Awalnya aku kira kamu adalah orang yang terhormat. Tidak kusangka kamu tega memanfaatkan situasi. Ketika aku tidak ada di rumah Hua, kamu bahkan berani pindah masuk. Aku sudah menikah. Sudah menikah. Susia sudah menikah. Berhenti, pemilik rumah sudah kembali. Sudahlah. Oh, astaga, nak, kita angkat gelas ini. Aku, ibumu. Aku.
Kenapa Dr. Yo juga datang untuk mabuk? Tidak puas dengan istri muda keluarga Hua. Pemilik tavern Feng Ling bertanya tentang siapa Xiao Ling. Mari kita berbicara lebih lanjut. Saya tidak tahu Anda adalah. Saya ingin tahu semua informasi tentang Xia Leilong. Semakin rinci semakin baik. Dia adalah Xia Linglong. Pendiri grup Hua, istri pertama Hua Wenbo, memiliki seorang putri bernama Hua Zixia, teman baik dengan Zhuang Lanxin. Setelah keluarga Zhuang mengalami kebangkrutan, Xia Linglong membantu dari berbagai arah. Setelah kembali dari Gunung Fengin 15 tahun yang lalu, meninggal setahun setelah sakit, Hua Mengpo menikahi Dewa Zhang Suru, dan membawa Hua Zichun yang lebih tua setahun dari Hua Zixia. Xia Linglong, kamu adalah mantan pemilik tavern Feng Lin. Lalu siapa pemilik saat ini? Siapa saya tidak penting bagi Tuan Muda. Lalu jika saya ingin tahu, Tuan Muda bisa memerintahkan saya apapun. Kenapa harus bertanya tentang identitas saya? apa kamu tidak tahu? Saya bisa mencium aroma berbagai jenis herbal. Tentu saja saya juga bisa mencium aroma orang yang unik. Apa kamu tidak mengenali aromamu sendiri? Lepaskan topengmu. Hua Zixia. Ini adalah dokumen dari pemilik sebelumnya. Semua ada dalam kotak kayu. Cukup gunakan jimat untuk membukanya. Biarkan saya yang mengendalikan kamu. Sampai kamu cukup bebas. Zhuang Chenyisin Er telah diculik. Ahahaha. Tidak salah lagi, Dr. Zhuang. Benar-benar sendirian. Ayo sini. Di mana rahasia yang saya inginkan? Serahkan saja dengan baik-baik. Aku ini tuan besar. Aku akan membebaskanmu. Hei, si kucing hitam, kalau berani datanglah padaku. Jangan menggigit orang sembarangan. Ada racun di kepalaku. Hahaha. Tanpa sedikit keahlian, bagaimana bisa membunuhmu? Belajar dari si macan hitam, kan kamu sudah keracunan. Seharusnya kamu tidak bisa bergerak sama sekali. Tepat saat aku keracunan tadi. Aku sudah menutup aliran darahku dengan energi. Racun itu tidak bisa menjangkau seluruh tubuhku. Aku hanya berpura-pura keracunan. Jika tidak ingin pemimpin kalian dipatahkan lehernya, segera kirimkan kuda. Kenapa masih terdiam? Cepat pergi, cepat. Segera lakukan. Yo, kamu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Hahaha. Cepat pergi ambil perempuan itu kembali. Ahahaha. Aku akan membuat tanganmu tidak berfungsi lagi. Aku ingin lihat bagaimana kamu berbisnis setelah ini. Emma Zichuan, semua orang di industri tahu, alat medis dari grup Hong Yuan itu adalah barang retur dari luar negeri. Barang cacat, cepat kembalikan. Kalau tidak, karena orang itu tahu siapa yang bersangkutan. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Pasar bunga kita bukan tempat untuk Hong Yuan membuang sampah. Atas nama Presiden Pasar Bunga, aku memerintahkanmu untuk mengembalikan pesanan itu. Benar-benar penasaran. Nanti adikku akan datang. Si janda masih ada atau tidak? Hati yang baik ini, apa artinya itu?
Berani sekali anjing itu merisikoku. Zhuang Yexiu, cepat katakan. Apakah kamu pernah pergi ke Gunung Maple saat kecil? Aku sudah mengumpulkan obat di Gunung Maple sejak kecil, bersama dengan guru. Kamu sudah puas, kan? Lepaskan topengnya. Pahlawan pencinta bunga. Zhuang Yexiu. Dokter, kamu tidak boleh terjadi sesuatu. Aku tidak mengizinkan kamu mengalami sesuatu. HMPH. Kalian cari tahu tentang dia. Lihat apakah dia menyimpan rahasia. Cari tahu. Hai. HMPH. Hahaha. Katakan di mana kamu menyimpan rahasianya. Jika tidak, aku akan memutuskan tendonmu. Tendon kaki dan tanganmu akan aku putuskan semua. Hahaha, brengsek. Namanya Su. Berani sekali ya. Berani mengganggu keluarga Wang. Lihat, kamu sudah bosan hidup. Teman-teman, ayo kerja. Kita serang dia. Hahaha. Aku akan melawan kalian. Beberapa waktu lagi, aku akan perlahan-lahan mengajarkan jarum suci tanpa batas kepada pengguna baru. Kemudian mempromosikannya di rumah sakit. Aku akan membawa jarum suci ini ke pasar bunga. Memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Ternyata aku begitu naif. Jika tidak ada rahasia jarum suci, aku bukan apa-apa. Jika aku tidak punya kemampuan sejati dan kekuatan yang menjadi milikku, aku akan tetap seperti ini. Kamu lihat, keluarga Hua sedang dalam kekacauan. Mertua Su Heibao ditangkap. Mertuaku Zhuang Yexiu hilang. Mertua kedua, Zhuang Yexiu hilang. Iya. Keluarga Hua sekarang ingin nona kedua, Hua Zixia menyerahkan kekuasaan. Hua Zixia sebelumnya selalu bergantung pada Zhuang Yexiu. Aku ingin tahu dia akan bagaimana ke depannya. Sudah mencarinya lama, tapi tidak menemukan jejak sang pewaris. Sekarang rumor di luar akan semakin banyak. Kamu bilang, kenapa adikku bisa pergi tanpa memberi kabar? Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengurus hal-hal paling penting terlebih dahulu. Dengan begitu, kita mungkin bisa meringankan beban sang pewaris. Kenapa ayah tidak membantu ketika kakak membutuhkan? Kita tidak bertindak. Siner, jangan membuat keributan. Keluarga Wang sekarang sedang kesulitan. Tidak ada waktu untuk mengurus masalah keluarga Hua. Apa di mata kalian, aku hanya bisa membuat keributan? Kenapa kamu tidak mengerti? Jika kita tidak membantu kakak Siu, siapa yang akan mendukung kita di kemudian hari? Istirahatlah yang baik. Urusan orang dewasa, jangan kamu ikut campur. Su Heibao, brengsek. Katanya hanya membiarkan Siner jadi umpan. Tapi berani benar-benar melakukan tindakan jahat. Aku sudah mendapatkan kekuasaan dari Wang. Cepat atau lambat, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Berita dari Hua Zong menyebutkan, CEO Hua, Hua Ji, menikah dengan Dr. Agung Uji, Jia, untuk mengatur saham. Hari ini, harga saham keluarga Hua dibuka langsung merosot. Nona besar mengadakan rapat pemegang saham, mengusulkan nona kedua keluar dari manajemen. Lalu bagaimana selanjutnya? Nona kedua hingga sekarang belum muncul. Selain itu, nona besar dan ibu sering berkomunikasi akhir-akhir ini, sedang membahas cara menyelamatkan suami. Kamu beritahu Hua Zichun, jika dia menyelamatkan Su Heibao, langsung pergi dari keluarga Hua. Kakak ipar besar baru-baru ini bernegosiasi dengan Huang, kepala supervisor Hong Yuan, sudah melakukan satu kesepakatan. Perlu tanda tanganmu. Yang ini kita tunda dulu. Temukan Dr. Zhuang dulu baru kita bicarakan. Dr. Zhuang sudah hilang sejak semalam. Ayah, kalian sembunyikan Zhuang Yeqiu di mana? Yang mulia. Ayah juga sedang mencarinya ke sana kemari. Sebaiknya kamu selesaikan urusanmu sendiri dulu. Hua Zichun hanya ingin mendapatkan Hua Shi, kan? Silakan ambil. Aku cuma ingin Zhuang Yeqiu. Hahaha. Benar-benar bantuan dari langit. Kali ini, akhirnya kita bisa menaklukkan Wang dan Hua secara menyeluruh. Guru, apakah kamu tidak merasa sedikit berlebihan memperlakukan Hua Zixia seperti ini? Aku tahu kamu memiliki perasaan untuk Hua Zixia. Nah, sekarang aku kasih kamu kesempatan baik ini.
Pergi ambil kembali semuanya yang dirampas oleh Zhuang Yeqiu. Bagaimana? Kesempatan yang aku berikan ini kamu sia-siakan. Wu pengurus. Ada masalah di rumah. Jangan naik dulu. Ada apa sih? Segera pergi. Sayang, aku harus menyelamatkan Xie dan Bao yang ditangkap. Jaga dirimu, jangan ceroboh. Sudah malam, ada kecelakaan. Kecelakaan? Ya. Nona besar sekarang ini sedang bertengkar untuk kembali bersama nona kedua. Ayah, demi Huazisia, aku dan ibu sudah cukup sabar. Sejak kecil terpisah dari Anda. Seandainya suamiku tidak dijebak oleh Zhuang Yeqiu, ibu tidak akan berjuang untuk menyelamatkannya. Dia juga tidak akan mengalami kecelakaan dan meninggal. Huang Zixia, kamu pembunuh. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Cukup. Masalah ini juga bukan salah Xia. Jangan pikirkan dia lagi. Sekarang semua orang sudah tahu. Itu si brengsek dan penipu bernama Zhuang, yang merampas harta keluarga Hua kita. Kamu tidak bisa bilang begitu. Zhuang Shengyi itu bukan dokter handal. Sekarang dia sudah cukup kaya dan puas. Masih mau lari-lari seperti itu. Hari ini, jika dia tidak muncul dengan penjelasan, kamu harus memberikan penjelasan kepada perusahaan. Aku bersedia menyerahkan ponsel Hua, tapi dia bukan karena kesalahan kita. Iya. Iya. Jika sudah tidak percaya, maka ambil ini. Pakaian yang kamu pakai itu juga dibeli dengan uang keluarga Hua, kan? Kalau sudah tidak berterima kasih, ya sudah, tinggal di sini sebentar. Dari situasi saat ini, untuk melindungi keluarga Wang dan keluarga Hua, satu-satunya cara adalah mengungkap kekuatan misterius di balik giok warisan. Apakah Li Yuanfang akan menjadi orang yang aku cari? Apa? Kamu pergi dari keluarga Hua tanpa mengambil apa-apa. Jadi, sahammu masih ada di tanganmu, kan? Jiao. Aku sudah kehilangan segalanya. Sekarang aku hanya punya kamu sebagai sahabat baikku. Tapi bagaimana dengan Zhuang Shi? Aku tidak percaya dia seperti yang mereka katakan, seorang penipu. Aku juga tidak ingin percaya. Tapi dia sekarang di mana? Zixia, para paparazzi dan investor di luar, semua tahu aku adalah satu-satunya sahabatmu. Setiap hari mereka menghalangi rumahku, ingin mencarimu. Jadi aku terpaksa tinggal di sini sementara. Jiao, aku telah membuatmu terjebak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sahabat baik harus saling mendukung, kan? Hanya saja, aku merasa kasihan kamu tinggal di tempat seperti ini. Aku sudah menyerahkan semua harta milik keluarga Hua. Sekarang, hanya seorang yang tidak punya apa-apa. Apa hakku untuk merendahkanmu? Belum tahu kapan Zhuang Yeqiu akan muncul. Wang Zixia memberiku uang untuk saham. Wang Zixia, penipu besar pada hari Senin. Kalian keluar dari sini. Pergi, hati-hati dengan Hong Yuan Group yang akan menangani kalian. Cepat pergi, Zixia. Zixia adalah aku. Tidak tahu siapa yang selalu membocorkan informasi tentangmu kepada paparazzi, membuatmu tidak bisa tenang dimanapun. Pasti itu si penggila, hanya beberapa orang itu. Mereka benar-benar ingin menghabisi semuanya. Kalau begitu, tinggal di rumahku beberapa hari. Ya, aku adalah orang yang cemburu. Mereka tidak berani mengganggu si merah. Sudahlah, hubungan antara keluarga Hua dan Hong Yuan memang tidak harmonis. Aku tinggal di sini, pasti akan merepotkanmu. Sudah sampai saat ini, masih bersikap dingin padaku. Sekarang aku hanya seperti anjing kehilangan rumah yang tidak punya apa-apa. Jangan bilang begitu. Aku tahu semuanya ini karena si Zhuang Yeqiu. Kamu hanya ditipu olehnya. Sekarang kamu tenang saja. Setelah badai reda, aku akan membuat si merah memberitahu semua orang tentang siapa sebenarnya Zhuang Yeqiu itu. Kamu hanya korban saja. Aku bisa membuat Hong Yuan membantumu merebut kembali kekuasaan keluarga Hua. Zhuang Yeqiu, kamu sebenarnya pergi kemana? Apakah semua ini benar-benar salahmu?
Hahaha. Hei, guru, mereka sudah sampai di rumahku. Di antara mereka, tidak ada satu orang pun. Ketika aku menemukannya, dia sedang bersama sahabatnya, Jiao Jiao. Dia masih waspada padaku. Dia terus menariknya bersamanya. Di dapur, aku sudah menyimpan obat bius impor untukmu. Harus bagaimana? Lihat saja sendiri. Guru, ini kan memanfaatkan keadaan orang lain. Bodoh. Apakah kamu masih ingin membalas dendam? Apakah kamu ingin naik ke posisi tinggi? Ambil alih Huazi Xia untukku. Dan aku akan menjadikanmu menantu keluarga Hua. Menguasai kekuasaan keluarga Hua. Atau kamu memberi jalan padaku. Aku akan membuat diriku menjadi sosok lain. Hong Yuan bisa membangkitkanmu. Juga bisa membangkitkan seekor anjing. Anjing itu bangkit. Siapa kamu? Tuan Li, apakah Anda ingat ini? Yang mulia. Ini adalah kantor Master Tang Ming. Ini kantorku. Tenang saja. Grup kami benar-benar akan maju. HMPH. Sesuatu yang tidak berani saja masih tahu. Ayo kembali dan kenalan. Ini dia, Dokter Sakti yang baru dipekerjakan oleh grup Hong Yuan, Master Tang Ming. Dokter Sakti. Ini benda apa? Hahaha, bukan benda yang berarti. Ayo pergi minum teh, hahaha. Saya tanya tentang kerjasama kamu dengan Hong Yuan Medical. Saya tidak pernah memutuskan. Jelaskan padaku apa yang terjadi ini. Ayah, saat itu saya juga melihat potensi keuntungannya. Ruangnya sangat besar. Itu hanya sedikit yang kamu dapatkan. Jangan panggil aku ayah. Ayahmu sudah lama mati gara-gara kamu. Ayah, saya juga demi kebaikan keluarga Hua. Bilang pada Hong Yuan untuk tidak melanjutkan produk selanjutnya. Bayar denda mereka. Ini uangmu. Tentu saja kamu bilang bayar. Itu wajar. Mengambil kembali yang sudah terjual. Dengan harga pasar yang 2 kali lipat dari harga kamu. Bisnis itu boleh. Tapi jangan sampai melawan hati nurani. Produk ini sudah dijual dengan harga 10 kali lipat dari biaya. Kualitasnya juga ada masalah. Ratu. Pasar bunga pasti akan kamu hancurkan. Apa artinya dihabiskan olehku? Kamu juga tidak mau berpikir, siapa yang membuat pasar bunga sampai seperti ini? Sekarang aku sedang membersihkan kotoran untuknya. Itu juga untuk membersihkan kotoranmu. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku, Pak. Kamu lebih percaya pada orang luar seperti Zhuang Yeshu, daripada percaya pada putrimu sendiri. Aku rasa kamu sudah semakin bingung. Aku kasih tahu kamu, pasar bunga yang sudah menandatangani perjanjian hitam di atas putih. Sekarang, aku yang memutuskan segalanya. Kamu. Aku akan bunuh kamu, anak yang tidak berbakti. Pak, jangan lupa, dokter pura-pura itu sudah kabur. Jika kamu terus marah begitu. Angel. Beberapa hari ini banyak perubahan di sini. Itu karena di luar cuaca berubah. Grup Huashi sudah diakuisisi oleh konglomerat misterius internasional. Bukankah itu Hong Yuan? Bukan Hong Yuan, tetapi pembeli yang lebih besar. Tidak ada yang tahu siapa itu. Terima kasih atas kerja kerasmu akhir-akhir ini. Kamu juga pergi. Jaga dirimu. Apa ini akhir dari segalanya?
Kembali untuk apa? Minum segelas alkohol. Maaf, tapi bar sudah tutup. Kalau begitu, kamu bisa tidak mengenakan biaya untukku. Kamu datang minum dengan mengenakan topeng. Siapa yang tidak hidup dengan topeng? Topengku ini bisa aku lepas. Berapa banyak orang yang tidak bisa melepas topeng mereka? Mari kita angkat gelas untuk tamu istimewa ini. Anggap saja ini tamu terakhir di bar ini. Kenapa aku merasa bar ini cukup baik? Tuan pemilikku sudah menghilang. Bar ini juga tidak memiliki arti untuk ada. Aku rasa pemilikmu itu seorang penipu. Kamu tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti itu. Tidak. Aku percaya dia bukan penipu. Dia pasti sedang menyelesaikan hal yang lebih penting. Meskipun aku sekarang terjebak dalam keadaan sulit, aku percaya suatu hari nanti semuanya akan berbalik. Sepertinya Kekuatan misterius ini. benar-benar memiliki dampak besar pada seluruh bisnis. Pasar bunga sudah diakuisisi. Bagaimana kalau kita bersiap-siap? Siap-siap bagaimana? Sekarang Wang dan Hua sama-sama lemah. Kita hanya bisa menunggu mereka membereskan semuanya. Bisakah kita pergi ke Hong Yuan? Hong Yuan. Hong Yuan sudah lama mengawasi kita. Andai saja Zhuang Yeshu ada di sini. Jika ada dokter hebat di Wang. Dengar-dengar belakangan ini ada dokter hebat yang muncul. Kemampuannya tidak kalah dari dokter Wuji. Mungkin kita bisa mencarinya. Jika dia mau membantu kita. Wang masih memiliki sedikit harapan. Kamu hanya perlu mengundurkan diri. Pak Li, beberapa rencana akuisisi kita baru-baru ini sudah dikhianati oleh raksasa internasional. Tidak hanya itu, bahkan negosiasi antara Wang dan Hua, kita pun langsung tersingkir. Siapa yang berani melakukan itu? Tidak hanya itu, bahkan operasi gelap dengan Hua dan Bao sebelumnya, ternyata juga dibongkar orang. Sekarang semua masalah mengarah ke Hong Yuan Medical. Apa? Apakah ini juga ulah modal internasional? Tentu saja tidak. Tang Shen, bagaimana kamu bisa yakin? Aku bukan dokter hebat yang hanya terkenal. Seseorang yang melaporkan kalian bertransaksi ilegal dengan Hua. Sudah memberitahu aku. Itu siapa? Itu milikmu. Bukan benda. Sekolah kalian. Saya tahu tentang Huang Ke, karena kau diusir oleh grup Hong Yuan. Tidak ada yang istimewa dari Hong Yuan. Dokter terkenal seperti ini, di mana tidak ada pekerjaan. Selama kamu masih ada hubungan dengan keluarga Guan, Hong Yuan tidak akan membiarkanmu masuk ke alur. Belajar. Mengerti. Di hatiku, kamu lebih penting daripada Hong Yuan. Sampai sekarang masih berpura-pura jadi pahlawan. Penipu itu. Apa baiknya dia? Dia bukan penipu. Dia bukan penipu. Lalu, saat kamu paling sulit, dia ada di mana? Dia ada di mana? Dia punya hal yang lebih penting. Aku percaya dia. Hahaha. Baiklah. Jadi, cari saja dokter palsumu. Tenang, Yang Mulia. Aku sangat tenang. Aku adalah dokter paling terkenal di Hong Yun. Tidak perlu kamu buktikan. Dan tidak perlu bukti profesional untuk membuktikanku. Ya. Maple Leaf Su. Ah,
Bahan mata merah. Ternyata kamu orang bermata merah. Yuan Ke adalah pengkhianat Keyes. Aku harus membersihkan rumah. Aku sudah menyegel semua hatimu. Bahkan mati pun aku tidak akan memberitahumu. Racun tersembunyi di gigi. Aku sudah mati. Wang Ke, kita semua tahu kamu yang mengungkapkan Hong Yuan, hingga mengalami tindakan kejam. Aku tidak peduli berapa banyak uang dan cara yang digunakan Hong Yuan untuk menutupi. Aku percaya suatu hari kebenaran akan terungkap. Tenang saja. Aku akan membuat grup Hong Yuan membayar harganya. Kak Gaoye, seandainya bukan karena kamu tiba-tiba menghilang, beberapa grup tidak akan jadi kacau seperti ini. Penyewa juga tidak akan mati. Zhixia. Nona Hua, Tuan muda ini berusaha untuk mengintegrasi kembali kekuatan. Selama waktu ini, dia sudah mendapatkan dukungan kembali dari berbagai grup internasional terkemuka. Untuk keluarga Wuji, aku tidak peduli dengan dukungan apapun. Zhuang Yesiu, kamu tidak bisa menjaga misteri dirimu sendiri. Jangan anggap kami hanya sebagai bidak balas dendam. Hua Zhixia adalah putra kami, juga merupakan pewaris keluarga Wuji. Kita semua harus mengikuti petunjuknya. Sudah berapa tahun berlalu, itu semua adalah urusan generasi sebelumnya. Kami hanyalah orang-orang biasa. Kenapa kita selalu harus menghadapi kamu dengan identitas seperti ini, di luar hubungan majikan dan pelayan? Kenapa kita tidak bisa menjadi teman atau keluarga? Ini adalah catatan ibu. Yang lainnya adalah... Ibu saya. Pak Chai. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda bersedia berdiskusi lagi? Saya tidak mau. Jangan tanya saya lagi. Kamu adalah tuan muda. Saya hanyalah karakter kecil yang diusir oleh keluarga Hua. Tidak pantas untukmu. Tidak. Tuan muda bagiku hanyalah sebuah gelar biasa. Selain keluargaku, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Apalagi... Aku bahkan tidak peduli apakah kamu adalah nona kedua dari keluarga Hua. Tapi keluarga Hua adalah rumahku. Ayahku masih berjuang di sana. Oh, aku sudah diam-diam mengakui sisi grup Hua. Kamu bisa kembali kapan saja. Kamu yang menyelamatkan keluarga Hua dari tangan Hong Yuan Group. Tapi situasinya sekarang, apakah kamu masih bisa kembali? Ah, tentu saja ada aku. Maaf, aku salah paham padamu. Zhao Ju, keluarga Hua seiring dengan kembalinya Nona Hua Zhixia, para pemegang saham roket, aliran dana kembali. Sekarang, semuanya perlahan mulai berjalan lancar. Keluarga Wang. Sekarang, setelah debu akuisisi pasar Hua mereda, harga saham Wang juga mulai stabil. Ini adalah grup Hong Yuan. Tenang saja. Aku tidak bisa melakukannya. Nona muda, kamu juga harus perhatian pada keselamatanmu. Wanita cantik ini berani menyerang Huang Ke. Ini bisa merugikanmu. Aku dengar, mereka baru-baru ini mendukung seseorang yang disebut Dewa Pengobatan Tanpa Batas. Dia terus menyerang kekuatanmu. Baik, aku mengerti. Baik. Oh iya. Selama aku tidak ada, kamu telah bekerja keras. Bagaimana kamu tahu? Tante Wang memberitahuku semuanya. Aturan keluarga Wuji adalah 2 naga keluar ke laut. 1 terang, 1 gelap. Aturan ini mulai hari ini dibatalkan. Kamu akan mengatur semua urusan domestik. Hai, aku seharusnya memanggilmu kakak ipar atau memanggilmu Kak Bai? Kamu ini berpikir terlalu tinggi. Mau memanggilku kakak ipar? Ya, pertimbangkan baik-baik sebelum bicara. Lalu apa urusannya? Kita berdua tidak bisa jadi kerabat. Hai. Apakah asal-usulmu sudah jelas? Ayahku dulu demi menjaga rahasia dipaksa ke tebing.
Akhirnya hancur berkeping-keping. Ibuku mengandung aku dan terpaksa melarikan diri ke Gunung Maple. Itu adalah Qin Shengyi. Qin Shengyi demi melindungi kami berdua. Jadi ibuku, Li Yuanfang mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri. Keluarga internasional dalam beberapa tahun terakhir memiliki banyak konflik dengan keluarga besar. Keluarga Hua dan Wang juga terlibat di dalamnya. Tetapi mereka semua tidak pernah mengkhianati ayah. Ibu, anak, tidak berbakti selama bertahun-tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Perseteruan generasi tua kalian begitu rumit. Aku juga sudah mengerti semuanya. Ibu, aku tidak berniat untuk membalas dendam lagi. Mulai sekarang, aku akan mengembangkan kemampuan dukun Wuji. Keluarga Hua dan Wang sekarang seharusnya aman, kan? Aman. Bahaya baru saja dimulai. Apa yang kamu katakan? Selamanya tidak akan sesederhana itu. Cari tahu siapa kekuatan misterius ini. Itu adalah Zhang Yexiu, dia. Tidak mungkin. Dia telah menggabungkan beberapa kekuatan besar dari luar negeri, menekan usaha Hong Yuan untuk mengakuisisi keluarga Wang dan Hua. Asalkan dia adalah orang kita, itu sudah cukup. Ini adalah warisan keluarga Wang kita. Akhirnya bisa diselamatkan. Ini adalah jerih payah beberapa generasi kita. Kenapa harus hancur di tanganku? Kabar baik, kita sudah mengundang Dukun Wuliang, Master Tang. Nenek San, saya mewakili adik saya, Hua Zixia. Saya membawakan Dr. Jitu yang lebih hebat dari Zhang Yexiu untuk Anda. Bukankah Hua Zixia sudah diusir dari keluarga Hua? Hua Zixia sudah kembali dengan sangat mencolok. Sekarang, keluarga Hua kembali dipimpin olehnya. Lihat, saya juga hanya melakukan ini untuknya. Keluarga Wang tidak pernah meminta bantuan keluarga Hua. Yang datang adalah tamu. Master Tang, karena Anda adalah Dukun Wuliang. Anda adalah tamu terhormat bagi keluarga Wang. Silakan masuk ruang teh untuk minum teh. Teh yang enak. Ini teh dari mana? Suatu saat saya juga mau beli sedikit. Teh ini adalah teh kesehatan yang direkomendasikan oleh Dukun Wuji, Zhang Yexiu. Oh, Xiao Zhang ya. Kamu juga kenal Dukun Zhang. Gurunya juga bisa dibilang setengah saudara sejalur dengan saya. Nenek, tenang saja. Kemampuanku tidak kalah dengan Xiao Zhang. Kakak Kiki. Oh, ini bukan Dokter Sakti. Itu kamu. Kamu kok bisa di sini? Kenapa di rumah keluarga Hua? Belum kenyang masih mau ke rumah Wang untuk makan. Kakak Xiu adalah kakak angkatku. Jangan salah paham. Haha, tidak salah paham. Siapa yang berani salah paham? Tapi keluarga Wang harus hati-hati. Hati-hati dia bisa menjual kalian semua. Untuk istri dia, haha, jangan pedulikan dia. Tidak baik, tidak baik. Nenek itu kembali sakit. Bagaimana bisa? Katanya setelah minum teh kesehatanmu, kondisinya kritis. Xinyu, Xinyu. Aku dengar tentang keadaan Nenek San, jadi aku segera datang. Kamu masih berani datang. Ini semua salah kalian. Xinyu, kamu ngomong apa sih? Usir orang-orang keluarga Hua. Berhenti. Xiu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tadi aku mengerahkan seluruh tenaga untuk menahan jarum dengan energi. Aku berhasil menekan racun dalam tubuh nenek. Kakak, nenek bagaimana? Hanya bisa menahan racun dengan susah payah. Keadaannya tidak baik. Aku juga tidak tahu pasti situasinya. Tidak mungkin, kamu kan dokter sakti. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Apa kamu dan Hua Zixia sudah bersekongkol untuk merugikan keluarga Wang kami? Kalian ingin menelan grup Wang. Xiu, jangan sembarangan bicara. Apakah nenek baru-baru ini bertemu dengan seseorang? Makan apa?
Apa kamu sudah makan sesuatu? Itu adalah dokter tanpa batas yang kalian bawa dari pasar bunga. Nenek juga baru sakit setelah minum teh dengannya. Kamu maksud yang mana? Hua Zichun yang membawa Tang Ming. Dia adalah kakak perempuannya, Hua Zichun. Begitu aku kembali ke studio lukis, Hua Zichun langsung lenyap. Ternyata dia dekat dengan dokter sakti ini. Aku sih baik-baik saja. Dokter sakti ini sepertinya hanya menjalankan perintah dari kekuatan di belakang. Tapi penyakit Nona San pasti ada hubungannya dengan dokter jahat ini. Tapi dia bisa menggunakan cara yang bahkan aku tidak kenal untuk meracuni Nona itu. Dokter jahat ini. Hahaha, tidak kusangka. Dokter Zuang ini benar-benar luar biasa. Bisa balik keadaan. Li, kenapa kamu masih memujinya? Si Zuang ini mengandalkan sedikit keahliannya, menipu orang di mana-mana. Andai saja aku punya kekuatan jarum sakti. Diamlah. Dokter Tang. Aku sudah mendukung dan membesarkan kamu sekian lama, tapi tidak pernah melihatmu membuat sesuatu yang hebat. Sebarkan berita. Nona San dalam kondisi kritis. Dokter Sakti dan Dokter Jari Sakti akan segera turun tangan. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan siapa. Baik. Pak Li. Pak Li, saya tidak bisa menghentikannya. Sudah disepakati bahwa ini hanya gejala ringan. Merusak reputasi Zhuang Yesiu. Kenapa ibu saya dalam kondisi kritis? Racun yang saya gunakan sangat ringan. Orang biasa paling-paling hanya mual. Nenek itu sudah memiliki penyakit dasar. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu orang yang tidak tahu malu. Pak Wang, HM. Sekarang baru datang ke sini berpura-pura jadi anak berbakti. Apa tidak terlambat? Tapi tenang saja. Penyakit nenek itu. Saya punya dokter agung dan dokter tertinggi untuk mengobatinya. Orang lain tidak memiliki keberuntungan seperti ini. Hahaha. Pak Li ini sangat akrab. Sebarkan berita bahwa dokter tertinggi akan bertanding. Kedua belah pihak menggunakan obat terbaru yang dikembangkan. Pak Direktur Li harus turun tangan langsung. Sepertinya ingin menarik saya ke dalam masalah. Kalau begitu, saya akan ikut berjuang bersama orang tua yang tidak mati-mati ini. Jika hidupnya keras, kita akan ikut bermain. Menggunakan obat terbaru yang dikembangkan oleh grup Hong Yuan. Hanya boleh sukses, tidak boleh gagal. Pasti akan membuatmu zuang. Dokter Agung. Siapa yang butuh Dani? Wah, Wah, sakit, sakit. Ah, huh. Berhenti. kenapa teriak? Mencari mati? Ah. Apakah kamu sengaja mencari masalah? Ingin membunuh Nenek San. Titik akupunktur yang kamu tusuk memang benar. Jadi, kenapa kamu harus belajar akupuntur untuk menarik jarum lainnya? Ya sudah, tutup mulut saja. Saya ini dokter hebat. Kerjasama dengan penelitian terbaru dari Hong Yuan. Bagaimana bisa obat khusus ini tidak berhasil? Hahaha. Bagus sekali. Kali ini, kita yang menang dalam kompetisi ini. Hahaha. Bukankah kamu dokter hebat? Apa kamu sudah memberi Nenek San obat kita? Ceritakan padaku ini bagaimana. Ini takdir. Apa urusannya dengan Tang Ming? Nenek Song tiba-tiba pingsan. Itu seperti kondisi mati suri. Sekarang aku punya 2 menit lagi.
Dia ternyata menggunakan Ki untuk mengendalikan jarum. Ini. Kepalaku sangat nyaman. Tidak sakit sama sekali. Aku sudah sembuh total. Nenek, betul-betul. Nenek sudah sembuh. Kamu memang hebat. Apa yang kamu dengar? Masih ahahaha. Apa? Hahaha. Dokter Tangyong ini benar-benar tidak berguna. Menghabiskan begitu banyak waktuku. Haha, racun ini adalah cara terakhirku. Hahaha. Masih mau menggodaku. Merah mata tidak akan kalah. Yo, aku bilang, bagaimana mungkin adikku menyukaimu? Badanmu lumayan bagus, ya. Sekarang di tubuhmu tidak ada kertas. Aku ingin lihat kamu bagaimana. Hahaha. Kalian di sini, silakan tunggu mati perlahan. Kami akan mengklaim ini sebagai kecelakaan medis. Haha, sebelum pergi, aku akan memberikanmu satu hadiah lagi. Bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu pandai menggunakan jarum? Aku akan membuatmu tidak bisa menggunakan jarum selamanya. Ahahaha. Tolong, biarkan Zhuang Yeshu pergi. Kakak hanya ingin perusahaan ini, kan? Aku akan memberikannya padamu. Sekarang aku sudah punya grup Hong Yuan dan Presiden Li. Apa aku masih perlu memikirkanmu? Ahahaha. Tidur. Ambil kastanmu dan tusuk aku dengan jarum. Aku tidak bisa. Aku akan mengajarkanmu. Cepat. Aku takut aku tidak bisa. Dalam Muki Cheng Zhen, ada satu prinsip terpenting, yaitu menggunakan energi untuk mengendalikan jarum. Namun, ada satu kalimat yang lebih penting, yaitu menggunakan hati untuk mengendalikan energi. Asalkan kamu memiliki hati yang baik, dan mengikuti niat untuk menyelamatkan orang, kamu bisa melakukannya. Sekarang ikuti urutanku. Di bawah telinga kiriku, 3 inci. Di pelipis kanan ada lagi. Dan di tengah dadaku ada 3 titik yang harus ditusuk. Aku tidak berani. Bukankah aku ini hanya nyawa yang tidak berharga? Menjadi percobaan untuk nona besar adalah keberuntunganku. Anggap saja saat pertama kali kamu melihatku, kamu tidak suka. Tusuklah dengan kuat. Ayo. Apa itu Dokter Ilahi Wuji? Bilang pada Pak Hu untuk memanggil dokter terkenal dari luar negeri. Baiklah, aku akan menunggu kabar dari Tuan. Ayah, yang bernama Zhuang itu, grup Hong Yuan, itu kan semua milikmu. Hahaha. Mereka juga tidak berani melakukan apa-apa. Kalian ingin melakukan apa? Aku akan melapor ke polisi. Silakan lapor, kebetulan aku ada urusan dengan polisi. Tuanku, pertempuran kecantikan gagal. Harga saham sedang anjlok. Elang Sakti, kamu sekali lagi menyelamatkan nyawaku. Tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu.
Tuan Muda. Nenek terlalu rendah hati. Mulai hari ini, grup Huashi Wang Shihongye bergabung menjadi perusahaan induk oleh keluarga Wu Jie. Keluarga Heye dan cabang-cabangnya akan terus mengelola perusahaan masing-masing. Pasar luar negeri akan terus diurus oleh Ibu Guru Li Yuanfang. Mulai hari ini, ilmu tertinggi keluarga Wu Jie akan aku bagikan kepada semua perusahaan, tanpa membedakan kita. Mewariskan dan mengembangkan inti dari pengobatan Wu Jie. Dokter. Dokter. Baiklah. Akan taat pada perintah Tuan Muda. Sekali guru, selamanya ibu. Aku melamar atas nama ibu kandung Zhuang Yeshu kepada Huashi. Tidak tahu apakah Tuan Hua setuju. Baiklah, setuju. Setuju, malam ini kita masuk ke kamar pengantin. Baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, 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 baiklah.